Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 Creative Analysis Thinking akan mempresentasikan dengan judul Metodologi Kreativitas dan Pemecahan Masalah yang beranggotakan saya, Fiorentina NPM 1801010143. Yang kedua dari Rizky Hanafitia NPM 1801010193. Ada Dia Hanifah NPM 1801010197. Dan yang terakhir ada Emma Dujayanti NPM 2001010020. Di sini ada pengertian dari proses pemecahan masalah. Proses pemecahan masalah yaitu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama dari suatu permasalahan, mencari suatu solusi dan alternatif untuk pemecahan masalah, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-benar dapat terselesaikan. Berbagai proses permasalahan yang normatik, masing-masing proses ini memerlukan analitik, yudisial, dan kreatif, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Selanjutnya ada proses pemecahan masalah. Yang pertama yaitu dengan membatasi problem, yaitu fokus menggambarkan suatu masalah seobjektif mungkin daripada berfokus pada konsekuensi atau implikasi masalah tersebut. Yang kedua ada mengidentifikasi alternatif, yaitu memberikan gambaran terstruktur dan logis mengenai suatu masalah yang akan membantu menyelesaikan permasalahan dan cara ataupun solusi yang akan diambil. Dan yang terakhir ada menyeleksi alternatif terbaik, yaitu dengan mencoba mempertimbangkan pro dan kontra jangka pendek dan jangka panjang setiap solusi tersebut dengan resiko rendah dan yang sesuai dengan prioritas serta tujuan di masa depan. Proses pemecahan masalah kreatif modern menurut Osborne dan Parnes. Yang pertama ada penemuan kekacauan, yang kedua penemuan fakta, yang ketiga ada penemuan problem, yang keempat penemuan ide, yang kelima ada penemuan penyelesaian, dan yang keenam ada penemuan penerimaan. Di sini saya akan menjelaskan slide tentang penemuan kekacauan. Tugas penting dari seorang manajer adalah memecahkan problem, tetapi untuk melakukan hal ini, pertama ia harus mengidentifikasi problem tersebut. Menemukan kekacauan dikaitkan dengan memahami sebuah kesadaran adanya tantangan, perhatian, dan kesempatan di dalam sistem itu, dan menyeleksi sasaran yang penting. Selanjutnya ada penemuan fakta, mengumpulkan sebanyak mungkin informasi untuk memahami kekacauan. Semakin banyak informasi yang didapatkan, maka semakin baik pula pertimbangan perspektif problem yang berbeda selama tahap penemuan problem dan mulai membangkitkan penyelesaian potensial selama tahap penemuan itu. Metode pengumpulan data sederhana sangat berguna dalam penemuan fakta. Perhitungan data harus dilihat secara seksama. Graham menyangkal 4 keyakinan umum tentang data, yaitu: yang pertama, data menyingkapkan kenyataan yang konstan. 2. Orang berperilaku tergantung pada aturan. Yang ketiga, orang akan berbuat sesuai dengan apa yang mereka katakan untuk alasan yang mereka katakan. 4. Produksi data tidak dipengaruhi oleh politik organisasi. Penemuan problem, penemuan kekacauan, dan penemuan fakta melicinkan jalan menuju penemuan problem atau pernyataan problem yang nyata, yang dapat digunakan untuk membangkitkan penyelesaian potensial. Formulasi problem merupakan perumusan seperangkat kondisi sekarang, gejala-gejala, penyebab-penyebab, dan kejadian-kejadian yang menggerakkan terhadap sebuah problem atau seperangkat problem yang cukup baik dikhususkan sehingga resiko penggunaan prosedur analitik untuk memecahkan problem yang salah diminimalkan. Penemuan ide. Penemuan ide merupakan teknik-teknik terstruktur seperti pengilhaman, pertalian yang dipaksakan, pendaftaran atribut, dan selanjutnya melengkapi perangsang untuk membangkitkan ide-ide bagi penyelesaian. Seperti pada fase pemecahan problem kreatif lain, penemuan ide merupakan proses divergen-konvergen. Fase divergen dari penemuan ide semata-mata untuk membangkitkan sebanyak mungkin ide untuk memecahkan problem. Metode lain membangkitkan ide bagi penyelesaian adalah mengubah kalimat pernyataan problem.
Modifikasi yang sederhana dari sebuah kata tunggal dapat secara dramatis mengubah makna. Selanjutnya ini ada penemuan penyelesaian. Nah, penemuan penyelesaian ini sementara ditemukan pada fase penemuan ide yang biasanya kasar dan tidak lengkap. Tujuan dari penemuan masalah ini itu mengevaluasi penyelesaian potensial dan mengembangkannya dalam tindakan yang berguna untuk pemecahan masalah. Kriterianya adalah standar objektif yang mengukur nilai-nilai penyelesaian potensial. Dengan menggunakan problem penuangan, ini kita dapat mengevaluasi ide-ide potensialnya sebagai berikut. Yang pertama, langsung kepada manajer penuangan untuk tidak memindahkan ke gudang penyimpanan. Yang kedua, pemindahan gudang penyimpanan ke bagian penuangan. Yang ketiga, ini berilah tanda kepada tempat penuangan yang memungkinkan setiap orang termasuk pekerja penuangannya dan manajer pabriknya itu sendiri dapat melihatnya dimulai dengan dari jumlah atau persentase dari seperangkat bagian yang disimpan di gudang penyimpanan. Yang terakhir ini ada penemuan penerimaan. Penurunan penerimaan ini merupakan fase final pada proses pemecahan masalah kreatif. Nah, pada penemuan penerimaan ini, orang mengembangkan sebuah rencana tindakan untuk melakukan penyelesaiannya. Isaacson dan Traviger pertama-tama menganjurkan untuk membuat daftar yang membantu dan yang menghalangi, yaitu daftar masing-masing faktor yang membantu memperoleh penerimaan terhadap penyelesaian atau penyembunyian penerimaannya. Nah, beberapa pengarang menanyakan apakah kegagalan DS atau MS sesungguh-sungguh dikarenakan pelaksanaannya dan secara implisit menganjurkan supaya kebutuhan akan prioritas lebih ditingkatkan dalam pemeragaan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.